Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah receiver yang mendukung IKS Forever Server keluaran dari brand Astar, yaitu Astar S150. Ada dua tipe atau dua seri sebenarnya, yaitu S100 dan S150. Untuk kedua tipe tersebut secara harga dan fitur adalah sama saja. Nah, untuk Astar S150 ini untuk resolusi mendukung Full HD, kemudian dapat juga digunakan untuk memutar YouTube, mendukung fitur HEVC atau H265. Untuk fitur ini tidak semua receiver IKS Forever Server yang di bawah harga Rp1 juta memiliki fitur tersebut. Lalu juga dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan WiFi dongle dan juga tersedia slot untuk conditional access-nya atau untuk kartu tayang. Nanti akan kita pastikan. Untuk harganya sendiri di pasaran berada pada range harga Rp800.000 sampai dengan Rp900.000. Seperti biasa untuk link pembelian terbaik nanti akan kita update di deskripsi video ini ya. Nah, ini merupakan beberapa aplikasi yang didukungnya. Pastinya juga mendukung untuk radio. Radio ini adalah radio streaming. Kemudian juga dapat digunakan sebagai media player. Stalker juga mendukung, Extreme juga mendukung, dan juga memiliki fitur time shift. Untuk recording pastinya juga ada. Mendukung juga untuk FTP. Banyak aplikasi lain yang didukung pada receiver keluaran dari Astar S100 ataupun S150. Untuk main fitur teman-teman dapat lihat dan baca di sini. Untuk Astar S100 dan Astar S150 yang kita review ini mendukung untuk fitur multi-stream dan T2MI. Informasinya adalah seperti itu. Nanti untuk memastikan akan kita cobakan secara langsung. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama kita mendapatkan buku petunjuk. Untuk buku petunjuknya ini sangat jelas ya, di mana ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita juga mendapatkan kabel HDMI dan selanjutnya kita juga mendapatkan bracket. Nah, guna dari bracket ini adalah jika kita ingin memposisikan receivernya kita gantung, contohnya adalah di belakang televisi. Sudah dilengkapi juga dengan double tip, jadi tidak perlu kita beli secara terpisah lagi. Lalu double tipnya ada dua ya. Yang kedua ini gunanya adalah untuk eksternal infrared. Jadi bisa saja nanti ini kita tempelkan di bagian bawah televisi, ya tergantung kepada selera masing-masing. Nah, ini adalah adaptornya. Untuk adaptornya ini adalah standar colokan di Indonesia. Secara quality build up sih saya hanya bisa bilang ini adalah standar-standar saja. Tidak bisa juga dikatakan ini secara kualitinya adalah bagus. Kabelnya kualitasnya adalah seperti ini, bisa dinilai ya. Ya, standar-standar saja. Untuk spesifikasinya outputnya adalah 12 volt 1 ampere. Nah, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Lalu ini yang saya pegang tadi ya, ini adalah eksternal infrared. Bagi yang belum tahu, ini gunanya itu adalah sebagai LED display dan sekaligus sebagai receiver dari sinyal infrared dari remote control yang kita pakai. Jadi ya, dengan adanya ini maka bisa kita posisikan di mana saja sehingga memudahkan bagi kita untuk mengarahkan remote control yang kita gunakan. Bisa saja ini kita tempel di bagian bawah televisi kita. Nah, untuk remote controlnya adalah seperti ini ya, standar saja, tidak ada yang istimewa. Tidak terdapat fitur infrared learning function. Secara desain teman-teman dapat dilihat ya, dimana ini ya standar saja sih ya, seperti remote control kebanyakan yang kita jumpai. Untuk sensasi tombol-tombolnya saya tidak bisa mengatakan bagus dan saya sedikit kecewa dengan tombol-tombolnya ini. Ini cukup keras dan sepertinya ini pada saat kita gunakan butuh sedikit tenaga ya untuk bisa sehingga remote ini dia bisa merespon. Ya, artinya di sini ya butuh adjustment atau penyesuaian diri. Tidak terlalu enak sih tombol-tombolnya. Untuk tombol-tombolnya ini terbuat dari karet ya. Nah, untuk quality build up ya standar saja, tidak istimewa juga, tidak ringkih juga sih. Namun jika dibandingkan dengan MediaStar Mini Series untuk remote controlnya lebih unggul, itu menurut kami. Nah, ini adalah baterai yang digunakan. Dalam paket penjualannya ini saya tidak menemukan adanya baterai, mungkin saja sellernya lupa pada saat memasukkannya. Lalu ini adalah WiFi dongle yang kita dapatkan. Nah, ini adalah standar saja ya. Dan ini adalah receiver IKS Forever Server keluaran dari Astar tersebut. Serinya itu adalah Astar S150.
Namun sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, baik dengan seri 100 itu pun adalah sama saja, baik dari segi harga maupun dari segi fiturnya. Pada bagian atas seperti yang teman-teman lihat di sini, ini ada ventilasi udara di bagian atasnya ini. Saya akan buka dulu ini ya. Oke, nah ini warnanya itu adalah hitam glossy dicampur dengan atau dikombinasikan dengan warna hitam doff. Ini adalah glossy. Terdapat tulisan Astar dan tipenya yaitu S150. Ventilasi udara juga ada di bagian ini ya. Dan ini adalah pada sisi bagian depannya. Kalau saya lihat ya, ini adalah posisi bagian depannya. Pada posisi bagian depan ini penempatan dari adaptor atau port adaptornya itu ada pada posisi bagian depan 12 volt. Ini adalah port untuk eksternal infrared, ada USB port juga, dan ada port untuk RS232. Untuk bagian samping kanan dan bagian samping kiri adalah polos. Kemudian ini pada bagian sisi bagian belakang, di mana di sini terdapat colokan atau port untuk AV out. Ini adalah untuk televisi tabung, namun sangat disayangkan sekali untuk kabelnya tidak disertakan dalam paket penjualannya. Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan televisi tabung, kabelnya harus dibeli secara terpisah. Gak mahal sih, paling di bawah 20.000 ya. Kemudian ada juga port HDMI-nya dan satu lagi port USB. Jadi port USB-nya itu ada sebanyak 2 buah. Untuk CE card-nya kemungkinan ada pada bagian bawah sini. Nah, ini ada semacam lubang ya. Nah, ini teman-teman dapat lihat ya. Nah, kemungkinan di sini untuk kartu tayang kita colokkan. Tapi walaupun di sini ada conditional access atau slot untuk kartu tayangnya, lagi-lagi untuk di Indonesia tidak akan bisa terpakai mengingat untuk kartu tayang yang ada di negara kita itu sudah di pairing dengan receivernya. Untuk ventilasi udara tidak hanya pada sisi bagian atas saja, namun juga terdapat pada sisi bagian bawah. Cukup banyak pada sisi bagian bawahnya dan ukurannya pun juga cukup besar. Mengingat ini tipis ya, kemudian secara dimensi dia juga kecil, berkemungkinan ini cepat panasnya. Namun nanti akan kita coba kita ukur setelah kita nyalakan 1 atau 2 jam saja. Jika kita ingin pasang misalnya di belakang televisi, bracketnya sudah disediakan atau mungkin di dinding juga bisa, bracketnya sudah ada. Jadi tinggal kita pasangkan seperti ini saja. Jadi sangat mudah sekali. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya fitur yang dimiliki oleh receiver IKS Forever Server keluaran dari Astor dengan tipe S150. Sekali lagi dengan S100 adalah sama saja. Segera kita cobakan saja dan semoga ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tampilan booting simpel saja sehingga waktu booting yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. Untuk proses booting butuhkan waktu hanya 9 detik saja sampai dengan audio dan video terbuka. Receiver ini memiliki grafik user interface dengan tampilan eye-catching dan user-friendly, dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Saat kita tekan tombol info 1 kali, maka terdapat informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Saat ditekan 1 kali lagi, maka kita dapat melihat sinopsis acara yang sedang dan yang akan tayang. Lalu ditekan 1 kali lagi, maka akan muncul informasi lengkap terkait channel yang sedang aktif. Pada daftar channel sudah dilengkapi dengan Picon. Tampilan layaknya seperti pada receiver premium. Picon ini baru akan muncul jika receiver sudah terhubung ke internet dan sudah diaktifkan pada menu CHMax setting. Perpindahan antar channel sangat lancar, baik dengan menggunakan Picon ataupun tidak. Untuk antar perpindahan ini terdapat black screen, namun tidak terdapat pilihan black dan freeze untuk perpindahan tersebut. Tampilan EPG sama saja dengan receiver IKS Forever Server yang pernah kita review sebelumnya. Cukup menarik dan tertata dengan rapi. Terdapat 2 pilihan untuk tampilan, yaitu grid dan list display. Jika mendukung, tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Namun sayangnya hanya terdapat 4 kelompok favorit saja. Receiver ini tidak mendukung format Enhance AC3, namun mendukung format AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Audio. Sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung sehingga menghasilkan efek tatanan suara yang menggelegar. Agar dapat menikmati fitur tersebut, jangan lupa pada settingan digital audio di set ke RAW. Pada remote control terdapat beberapa tombol shortcut seperti tombol display, mode, wifi, dan apps, sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses menu tersebut. Selain itu juga terdapat shortcut IP, yang sangat berguna sekali untuk melihat konfigurasi IP address. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi, maka dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 8 kali zoom. Fitur subtitle sangat membantu sekali terutama untuk film yang tidak ada terjemahannya. Namun sayang, untuk fitur ini tidak dapat menerjemahkan subtitle hasil dari net subtitle ke dalam bahasa yang kita tentukan.
Berikut tampilan menu pada receiver ini. Pada menu tidak ditemukan option untuk kartu tayang. Berkemungkinan receiver ini tidak mendukung CA card. Namun jika di hidden, bagi yang mengetahui cara memunculkannya, silakan komen di bawah ini. 6 pilihan warna ini dapat dipilih untuk warna channel yang didukung oleh Forever Server. Sepertinya warna hijau lebih jelas dan tidak membuat mata sakit. Aster S150 mendukung Scramble Patch Key sebagai berikut ini. Untuk Powerful dan BIS-Key sudah auto roll dengan catatan key tersebut sudah tersedia di server yang terhubung. Terdapat dua pilihan untuk dapat terkoneksi ke internet, yaitu dengan menggunakan USB modem dan USB Wi-Fi dongle. Untuk USB Wi-Fi dongle mendukung chipset RT dan MT. Kedua chipset tersebut sangat gampang ditemukan di pasar Indonesia. Jika firmware terbaru tersedia, untuk update dapat dilakukan secara offline dengan cara mengkopikan firmware tersebut ke flash disk atau hard disk, dan untuk update online melalui jaringan internet. Untuk patch key bisa juga dilakukan dengan cara memilih menu key update. Jika tersedia versi yang baru, maka dapat di-download pada menu tersebut. Aster S150 mendukung berbagai jenis protokol yang dapat dilihat pada menu server. Protokol yang didukung antara lain NewCS, MGCam, GSCAM, dan CCCam. Jika sudah berlangganan, maka tinggal diinputkan saja. Protokol CCCam dapat berjalan lancar bahkan sekalipun berjalan secara bersamaan dengan IKS Forever Server. Masa aktif IKS Forever Server adalah selama 15 bulan. Jika masa aktif habis, maka dapat diperpanjang kembali. Untuk satelit IKS Forever Server yang didukung pada Aster S150 adalah sebagai berikut. Beverage partner, Appy Fizz, feel the fizz. How cleverly he came in and used this. Berikut ini dukungan aplikasi pada Aster S150. Untuk video streaming hanya Apollo dan YouTube yang dapat digunakan. Untuk Apollo masa aktif berlaku selama 1 bulan. Jika masa aktif habis, maka dapat diperpanjang kembali sama seperti IKS Forever Server. Dengan bandwidth 20 Mbps pada resolusi Full HD, aplikasi Apollo berjalan dengan lancar dengan tidak ada kendala sama sekali. Begitu juga untuk YouTube. Ini bagian yang saya tunjuk ini merupakan LED display. Kemudian juga terdapat USB port. Untuk tombol-tombolnya sendiri di sini boleh dikatakan cukup lengkap ya. Aplikasi Netlink dapat digunakan untuk memutar file IPTV dengan format M3U. Dari layanan streaming yang sudah kita sebutkan di atas, ada satu layanan streaming yang mencuri perhatian saya. Layanan streaming yang sangat dicari-cari yaitu Stalker dengan fitur input MAC address secara manual. Mantap dan tidak semua receiver memiliki fitur ini. Aplikasi Al-Quran berfungsi untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran berikut dengan terjemahannya. Tentu saja ini sangat berguna sekali bagi umat Islam. Namun sayang, tidak tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia. Pada firmware berikutnya kita berharap terjemahan ini disediakan. Agar tidak ketinggalan berita, untuk update berita terkini dapat dengan menggunakan fitur RSS. Dapat ditambahkan jika ada URL portalnya. Sebelum beraktivitas tidak ada salahnya melihat informasi perakiraan cuaca. Untuk fitur cuaca atau weather, menyediakan informasi cuaca maksimal selama 10 hari ke depan. Selain itu juga tersedia aplikasi radio yang berfungsi untuk memutar radio mancanegara termasuk Indonesia secara streaming. Terdapat juga fitur DLNA DMR yang berfungsi untuk mengcasting video yang diputar pada smartphone ke layar televisi. Sementara untuk fitur DLNA DMP masih terdapat bugs, di mana file video dengan resolusi yang didukung oleh receiver ini tidak dapat untuk diputar. Semoga saja di firmware berikutnya, permasalahan ini dapat teratasi. Fitur bugs report sepertinya hanya sekedar fitur yang terpampang saja, tidak ada feedback setelah pesan dikirimkan. Yah, mengingatkan saya akan fitur yang sama pada box yang lain. Sesuai dengan spesifikasi yang tertulis,
Astar S150 mendukung resolusi maksimal 1080p Full HD. Belum sebagai PDRB utama. Tapi itu positifnya adalah artinya ruang bertumbuhnya, room to grow-nya masih sangat besar dibanding provinsi yang memang udah pariwisatanya udah mungkin Walaupun ukurannya mini dengan harga di bawah 1 juta rupiah, receiver ini merupakan satu-satunya receiver IKS Forever Server yang mendukung HEVC H265. Fitur media player berguna sekali untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video sampai dengan resolusi Full HD. Entah kenapa aplikasi GM Screen untuk streaming tidak dapat digunakan pada receiver ini, namun untuk fitur yang lain masih normal dan lancar. Seperti saya katakan tadi, di dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi tidak membuat norma baru. Masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh receiver ini, seperti mendukung multistream dan T2MI. Untuk multistream dapat dicobakan pada MyTV satelit ABS2 C-band. Tidak salah juga untuk kita. Sementara untuk T2MI, salah satunya terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Lalu bagaimanakah dengan feed siluman? Untuk feed siluman belum bisa kita cobakan mengingat belum ada feed yang aktif di saat video review ini dibuat. Sangat disayangkan sekali receiver ini tidak mendukung format AVS Plus, sehingga transponder seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6D tidak dapat untuk di-lock. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit tidak perlu untuk khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dapat disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 9,3 watt dan 4,5 watt dalam kondisi standby. Dibandingkan dengan receiver lain, receiver ini membutuhkan daya lebih besar dari Starsat SR200 dan nyaris menyamai Premium HD 12900+. Ukuran casing yang kecil, secara desain tidak memakan tempat, dapat diletakkan bahkan di belakang televisi, ventilasi udara yang hanya terdapat di sisi atas dan bawah saja, tentunya ini cukup mempengaruhi dalam pelepasan panas. Dengan suhu ruangan 26,8 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jam, terpantau suhu receiver ini sebesar 58,5 derajat Celcius. Oleh karenanya agar lifetime receiver ini lebih panjang, disarankan untuk menggunakan cooling pad. Untuk cooling pad yang cocok silakan klik link yang terdapat di sisi kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Astar S150 selain dapat digunakan sebagai receiver parabola juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player dengan resolusi maksimal Full HD, mendukung T2MI, multistream, auto roll biscuit dan powerful dengan selling key value, dukungan Forever Server, A-Share dan Apollo masing-masingnya selama 15 bulan dan 1 bulan. Dengan tidak ada jaminan untuk kelangsungan server A-Share dan Apollo tersebut selama masa aktifnya. Perlu digarisbawahi, Astar S150 adalah receiver IKS Forever Server termurah yang mendukung multistream, T2MI, dan HEVC. Baik, demikianlah video review receiver Astar S150. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.